Kajian Al-Hikam nomor 246. Bismillahirrahmanirrahim. Mata alamaka adamu iqbalin nasi alaika aw tawajjuhuhum biddami ilaika farji' ila ilmillahi fika fa in kana la yuqni'uka ilmuhu famusibatuka bi'adami qana'atika bi'ilmihi asyaddu min musibatika biwujudil ada minhum. Apabila menyakitkan hatimu ataupun menyedihkan hatimu tidak menghadapnya orang-orang kepadamu atau celaan orang-orang kepadamu, maka selidikilah apa yang diketahui Allah dari perbuatanmu yang sebenarnya telah diketahui oleh Allah itu, maka bala yang menimpa itu lebih besar dari bala sekedar diganggu oleh sesama manusia. Apabila menyakitkan hatimu atau membuat hati ini sedih karena orang-orang sikapnya tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita ingin orang sayang, orang baik ke kita, menghormati. Apabila tidak sesuai nih sikap orang dengan yang kita inginkan, atau bahkan orang-orang malah menghina, mencela, memaki, mengatakan yang tidak baik kepada kita, maka selidikilah apa yang diketahui Allah tentang diri kita dari perbuatanmu. Apabila engkau belum puas dengan apa yang diketahui Allah, maka bala yang menimpamu tidak puas dengan yang diketahui Allah adalah lebih besar dibanding dihina, difitnah, dimaki-maki oleh orang. Jadi begini nih ya, kita sering menyebut musibah ketika orang tidak baik kepada kita. Sedih, kecewa, sakit hati. Ada yang lebih besar dari itu, yaitu kita tidak berani jujur mengetahui apa yang Allah tahu tentang diri kita. Kenapa disebut musibah? Karena orang yang tidak jujur melihat dirinya tidak akan bisa tobat. Itu musibah besar. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Al-Hujurat ayat 11. Dan orang-orang yang tidak bertobat itu adalah orang yang zalim. Dan barang siapa yang tidak bertobat, mereka itulah zalim. Jadi satu nih ya, tentang urusan dengan orang. Mengapa kita sering gak enak hati? Mengapa kita sering kecewa? Kenapa kita sering sedih atau terluka? Karena kita berharap sesuatu dari makhluk. Semakin kuat kita berharap, semakin gelisah. Semakin sering kecewa, sering sedih, sering marah. Ini adalah bahaya. Kenapa ada rasa gelisah? Karena Allah menurunkan gelisah. Kenapa ada rasa perih? Karena Allah yang menurunkan perih. Allah yang membulak-balik hati. Kenapa Allah turunkan seperti itu? Allah tahu isi hati kita. Hati kita berharap ke makhluk, bukan kepada Allah. Maka dikasihlah oleh Allah alarm hati yang tidak nyaman. Wa huwa alimum bidatis sudur, dan dia mengetahui apa yang ada di dalam dada ini. Makanya maaf Bapak Ibu, bergaul sedekat apapun dengan manusia, ada 3 resepnya.
Satu, kalau kita ingin kepada orang lain, maka ingin orang lain jadi baik. Itu udah bagus. Ingin orang jadi soleh, ingin orang jadi dekat dengan Allah, ingin orang masuk surga, itu bagus. Karena itu yang diinginkan Rasul. Termasuk orang-orang yang berbuat tidak baik ke kita. Akan ada orang yang sebel ke kita, menghina, memusuhi, bahkan doakan kebaikan saja. Surga itu luas. Jangan hanya ingin kita saja yang masuk. Juga jangan hanya ingin orang-orang yang kita sukai saja yang masuk. Kita juga ingin orang-orang yang sebel ke kita juga bisa masuk surga. Kira-kira Allah senang tidak kalau kita menginginkan hambanya masuk surga? Senang tidak? Bandingkan dengan kita menginginkan orang masuk neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, begitupun para nabi, adalah ngajak supaya orang bisa masuk surga. Maka kalau gaul dengan orang, inginkan ini bahagia, mulia, selamat, jadi ahli surga. Mau baik ke kita maupun yang tidak baik ke kita, nggak apa-apalah, itu urusan dunia. Tapi hati kita tetap ingin orang jadi baik. Ingat ya, termasuk orang-orang yang berbuat kurang baik kepada kita. Karena mereka juga hamba Allah. Allah senanglah kalau kita senang sama hambanya, betul? Kecuali yang memang tidak disyariatkan untuk didoakan kebaikan. Kebayang tidak ini? Kalau hati kita sudah menginginkan orang baik, dia berhutang ke kita. Tidak mau bayar. Bahkan menghilang. Tidak ada kontak, ditagih, selalu bohong. Mau mengeluarkan doa apa? Sing mencret, tambah nggak bayar, karena uangnya dipakai berobat ya. Doakan supaya diampuni Allah, diberi hidayah, diberi taufik, diberi kemudahan urusannya. Gak ada ruginya. Ini sah nih kalau kita begini jadi orang baik. Coba, tidaklah sempurna iman seseorang hingga menyukai untuk saudaranya mayuhibbulin nafsi, sebagaimana menyukai untuk dirinya. Coba, kalau kita punya utang, maunya didoakan oleh orang lain, doa apa? Doa mencret atau doa lunas utang? Kalau kita dalam kesulitan, maunya orang lain mengejek kita atau mendoakan kebaikan. Kalau kita merasakan itu, dan kita senang, kalau orang lain menolong kita, mendoakan kebaikan, lakukan itu kepada saudara kita. Itu beriman tuh. Kenapa kayak nggak mau? Wah berat, ya udah. Kalau berat ya nggak usah. Ini kan ajakan supaya kita disukai Allah. Jadi kalau lihat orang, termasuk lihat orang non-Islam. Orang yang non-Islam itu juga hamba Allah tuh. Mereka tidak pesan lahir dari orang tua yang non-Islam. Sebagaimana kita tidak pesan lahir dari orang tua kita. Banyak orang non-Islam yang tidak tahu Islam sama sekali. Ada orang non-Islam tidak suka ke Islam karena dia tidak dapat informasi yang benar tentang Islam. Orang yang benci ke Islam belum tentu dia tahu tentang indahnya Islam. Benar? Bagaimana kita tiba-tiba benci orang yang tidak tahu? Coba, orang benci ke Islam karena dia tidak tahu Islam, dapat informasi dicekoki yang salah tentang Islam. Kita ya nolong dia jadi tahu, benar? Bukan malah jadi murka. Memang ada yang
benci ke Islam dan berusaha merusak Islam sebagaimana dulu yang musuh-musuh Islam ada juga, kita harus bersikap ya. Tetapi intinya adalah jangan penuhi hati ini dengan kebencian kecuali kepada yang dibenci oleh Allah. Kalau orang menghina ke kita, tidak suka ke kita, kecil urusan dunia. Benar? Betul tidak? Urusan dunia nggak akan selamanya. Orang menghina kita nggak akan 24 jam. Kamu jelek, kamu jelek, kamu jelek. Nggak akan kuat dia. Pasti tidur ya. Itu urusan dunia, cetek sekali penghinaan orang ke kita tuh. Cetek sekali. Kita luka bukan karena penghinaan dia, karena kita ingin dihormati dia, itu yang bikin luka. Apalagi suami istri ngomong nggak enak, sudah, nggak apa-apa, urusan dunia, betul? Suami ngomong nggak enak, gas, nggak usah masukin ke hati. Apalagi kalau ada orang yang kerjanya ngomong jelek, suka menghina, sudah sok lah ngomong ya. Kayak Abu Jahal ngomong jelek ya sudah, nggak apa-apa, dah pasti balik ke dirinya. 2, kalau bergaul dengan orang, yang kedua adalah inginkan diri kita bermanfaat bagi orang lain. Bisnis, kerja supaya apa? Supaya kaya? Salah. Ngapain kaya? Saya ingin bisnis supaya dititipi rezeki banyak. Supaya apa? Jadi pembayar zakat terbesar. Bisa menyantuni sebanyak mungkin anak yatim. Bisa beasiswa. Bisa bangun masjid. Bisa rumah makan gratis. Itu mau ngapain kaya? Nggak jelas sama sekali kan? Halo? Nggak perlu ingin jadi orang kaya, nggak jelas itu. Yang perlu tuh cukup buat makan, buat ngasih makan orang, buat rumah makan gratis, buat anak sekolah, buat nyekolahin anak tetangga, kagok, bikin sekolah aja. Penting cukup. Bikin masjid, bikin sekelas, bikin pesantren. Kita menjemput rezeki itu supaya makin dekat dengan Allah, makin banyak manfaat untuk hamba Allah. Mau disebut kaya, mau disebut miskin, terserah. Gak penting status itu bagi kita. Ya. Yang penting dekat dengan Allah, manfaat bagi hamba-hamba Allah. Bukankah begitu? Terus mau ngapain uang kalau tidak membuat kita dekat dengan Allah? Mau apa? Mau apa punya perusahaan yang menguras waktu, tenaga, pikiran kita kalau nggak jadi amal soleh? Kalau nggak ningkatkan iman dan nggak jadi amal soleh, rugi. Jadi kalau lihat orang bergaul, pikiran kita adalah apa yang bisa kita berikan kepada orang lain dengan ikhlas. Itu pikiran kita. Kita belajar supaya bisa menyampaikan ilmu. Kita berlatih supaya bisa bantu-bantu. Jadi di otak ini itu adalah bukan berharap, tapi mengharapkan diri kita dipilih oleh Allah jadi jalan manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Nih, di kelas katakanlah pelajaran fisika. Mana guru yang sukses? Setiap ulangan di kelas itu rata-rata nilainya 4. Paling tinggi 4/4. Yang paling pintar cuma gurunya. Ada juga guru yang ternyata muridnya nilainya bisa bagus-bagus. Juara olimpiade, fisika, juara ini. Mana guru yang sukses?
Yang pertama, yang kedua, yang menyukseskan orang lain. Mau ngapain itu guru pintar sendirian di kelas? Murid-murid nggak boleh pintar karena takut ada pesaing. Guru gagal. Sukses itu menyukseskan, menjadi jalan kesuksesan. Makanya jangan takut. Kita punya ilmu, ajarin teman-teman. Ternyata dia jadi bagus, rankingnya jadi ranking 1, kita jadi ranking 3 karena lebih pintar. Sukses. Kita punya usaha, kemudian karyawan bikin usaha yang sama dengan kita, segede gini. Dia dulu karyawan saya, sekarang usahanya sama. Kenapa dengki? Hah? Yang ngebagi rezeki adalah Allah. Nggak akan berkurang rezeki kita gara-gara karyawan kita bikin usaha yang sama. Ini serius nih. Masa gara-gara kita nolong hamba Allah, di jalan Allah, Allah ngasih rezeki ke dia, kemudian kita jadi berkurang? Tidak mungkin. Dia yang ngasih Allah, kita juga yang ngasih Allah. Tapi bener loh, sesudah dia begitu, saya jadi omsetnya berkurang 1 juta. Emang sekarang rezekinya segitu? Emang harus selalu sesuai dengan hitungan kita rezeki? Jawab. Enggak. Kalau rezeki tidak cocok bukan berarti rugi. Emang segitu Allah mau ngasihnya. Ngangguk, bener juga ya. Iya emang benar, masa saya ngomong ngarang? Nah jadi yang kita pikirkan bagaimana kita meningkat ilmu supaya bagaimana kita supaya jadi contoh kebaikan, bagaimana kita supaya jadi jalan rezeki. Allah yang ngasih rezeki kepada semuanya, tapi kita kepilih jadi jalan. Bagaimana bisa kepilih oleh Allah jalan terwujudnya masjid, jalan orang dapat hidayah, jalan orang bisa tobat, jalan orang bisa terlunasi hutang, jalan orang bisa akur. Enak kalau kita kepilih jadi jalan. Ini gaul dengan orang. 1, ngarap-ngarap orang jadi dekat dengan Allah, bahagia, mulia, selamat. 2, ngarep-ngarep diri kita jadi jalan bagi yang lain. Dan yang ketiga, jangan ngarep-ngarep apa-apa dari makhluk. Nah, baru bisa tenang. Kenapa? Karena semua nikmat itu milik Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Milik Allah. Tidak ada sekecil, sehalus apapun karunia kecuali milik Allah. Dan Allah yang membagikan sepenuhnya sesuka Allah. Enak. Kita nggak mungkin ingat sesuatu tanpa izin Allah. Tidak mungkin dapat apapun tanpa izin Allah. Tidak ada kemudahan kecuali dari Allah. Tidak ada keselamatan kecuali Allah yang menyelamatkan. Tidak ada kita selamat dari tipu daya setan kecuali Allah yang melindungi. Semua nikmat, apapun bentuknya, skala apapun, semuanya milik Allah. Dari Allah, Allah yang membagikan sesuka Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ngarap-ngarap ke makhluk itu bikin sakit hati. Udah lepas. Lakukan yang terbaik, selesai. Tenang saja. Dulu saja di rahim otak belum jadi, rezeki udah beres, benar? Belum mikir rezeki, dah otaknya belum jadi, rezeki udah ada belum? Jawab. Udah. 1 sel sperma ketemu dengan 1 sel telur,
Itu belum bentuk apa-apa kecuali sel. Demi Allah nggak ketemu itu sel kecuali ada rezekinya. Nggak ada kita ribet-ribet masalah rezeki. Malu. Benar? Kita bisnis, kita kerja. Ini amal soleh kita, ibadah kita. Tenang aja bro. Pak bro. Serius. Dagang. Itu masalah amal soleh. Kerja, amal soleh. Keluarga, wah gimana nih, uang saya habis buat menafkahi keluarga, saya nggak ada tabungan, nggak ada masalah, habisin aja. Kalau memang cuma segitu-gitunya, ya. Lalu besok bagaimana? Mau tahu besok? Dengar ya. Dulu yang ngasih rezeki kepada kita siapa? Sekarang yang ngasih rezeki kepada kita siapa? Besok lusa siapa? Sama Allahnya, ya kan? Nggak kelihatan punya tabungan, nggak kelihatan calon rezeki, nggak harus kelihatan semua. Apa yang Allah punya nggak harus semuanya dikasih tahu ke kita, betul? Ini serius. Makanya orang-orang yang yakin ke Allah nggak ada tuh riweuh dengan rezeki. Ada kalanya sempit. Nggak ada buat dijual, jalani saja. Tidak harus keluh kesah, tidak harus rewel, tidak harus pamer penderitaan. Jalani aja. Nggak ada buat makan, susah, ya saum. Allah udah tahu kita lapar. Rezeki itu Allah yang ngatur. Ikhtiar sempurnakan. Doa maksimalkan. Pasrah ke Allah juga maksimalkan. Wah, hari ini benar-benar nggak dapat pahala, dapat ridho Allah, dapat penggugur dosa. Kalau masalah rezeki, uang, makanan nanti ada waktunya. Beneran hadirin? Ini Darul Tauhid 1400 nih santri karya di sini. Nggak kebayang. Ada yang nanya, gimana AA menggaji 1400 karyawan? Saya emang gak ngegaji. Saya mah digaji ya. Saya bukan pemberi rizki, saya pemakan rizki. Itu anak 11 gimana? Mereka mah ada rezekinya masing-masing. Emang saya pencipta anak, gambar aja nggak bisa. Allah. Kenapa dong ada unit usaha yang seret rezekinya? Atau tanya ke dirinya sendiri, kenapa keluarga ini ada yang seret? Atau tanya ke dirinya sendiri, apa aja yang dilakukan? Ibadahnya gimana? Hatinya ke Allah yakin tidak? Ibadahnya benar tidak? Tahajud tidak? Ke masjid tidak? Baca Quran tidak? Zikir tidak? Doa tidak? Jinah tidak matanya? Maksiat tidak? Allah tahu apapun yang kita lakukan. Tidak ada yang tersembunyi. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ard wala fis sama. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Allah tahu kerja kita benar atau tidak. Misal saudara harusnya kerja segini, gaji segini, tapi saudara kerja segini, enggak, orang kantor tidak ada yang tahu. Allah tahu. Allah tahu. Saudara korupsi waktu. Saudara enggak ada yang tahu nih, enggak ada yang berani negur. Allah tahu. Ada balasannya. Kerja pol di atas yang kita menjadi kewajiban kita. Harusnya kita kerja segini, kita lebihkan. Allah tahu. Enggak dapat uang lembur dari kantor. Allah ngitung semua kebaikan kita. Enggak ada satupun kebaikan yang tidak ada balasannya. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Hati-hati nih hadirin, hati-hati. Urusannya bukan penilaian kantor, Allah yang menilai. Makanya korupsi waktu, pakai peralatan kantor buat keperluan pribadi, itu pasti balik ke dirinya sendiri. Mungkin dari luar dapat ya, tapi bekal ada masalah. Karena kita sudah korupsi waktu. Kenapa jadi tegang begini?
Urusan kerja itu urusan dengan Allah hadirin. Karena Allah melihat apa yang kita lakukan. Ya, belajar kajian jarang ikut, Allah sudah tahu nih. Udah gitu dapat sambil belajarnya juga asal-asalan, emang ikut, tapi sibuk aja buka WA, sibuk buka medsos yang tidak ada kaitannya dengan ilmu. Berarti dia udah meremehkan ilmu. Udah gitu tidak serius mau mengamalkannya. Allah tahu. Udah gitu di kantornya leha-leha, asal-asalan kerjanya, mengerjakan yang lain. Bahkan dengan fasilitas kantor. Orang mungkin tidak tahu, Allah tahu. Dan itu yang akan jadi musibah bagi kita. Makanya kerja tuh maksimal. Niatnya mengabdi ke Allah. Kerjanya yang maksimal, pol saja, rezeki ngikut kok, nggak akan kemana-mana. Allah memperhatikan kita, dan semua rezeki itu milik Allah. Kalau Allah mau ngasih, udah ketemu itu. Maupun nggak kepikir oleh kita, nggak apa-apa. Makanya jangan berharap dari makhluk. Nah, antum khidmat, lakukan yang terbaik. Oh, orang sudah saya tolong, nggak berterima kasih, ya nggak apa-apa. Terima kasih itu urusan dia. Jangan ngarap-ngarap terima kasih. Kita harus berterima kasih. Tapi ngarap-ngarap orang berterima kasih, gak usah. Makin ikhlas, ada balasannya. Nggak usah ditunggu-tunggu kok. Lakukan aja yang terbaik, pol. Halo? Nolong orang, tolong. Udah saya dorong mobilnya, dia maju, nggak berterima kasih, ya nggak apa-apa. Kalau dia turun lagi, mogok lagi. Tapi knalpotnya pas kena wajah saya, itu mah udah rezeki. Ya. Udah, nggak apa-apa, relax saja. Saya sudah senyum sama dia. Dia nggak ngebales senyuman saya, ya biarin. Kan bibir kita yang ini, bukan yang itu. Kita nggak bisa maksa bibir orang. Kita bagaimana dong dia nggak senyum? Mungkin dia sudah senyum dalam hati, ya. Hanya bibirnya kurang naik dikit. Dibikin yang enak, husnuzon, betul? Enak. Saya sudah berbuat baik sama dia. Malah dia tidak menghargai kebaikan saya. Selain nggak berterima kasih, malah dia sibuk aja ngomel-ngomel. Ya biarin. Itu mah penggugur dosa. Betul tidak? Kita udah berbuat baik, boro-boro berterima kasih, malah ngomel-ngomel. Ya udah, denger aja. Nggak usah dimasukin ke hati. Sebagai penggugur dosa. Betul tidak? Itu mah urusan dunia lah, ngomel. Kamu lagi gitu, cuman gitu, ya kan? Anggap aja lagi ngigau atau ngorok, ya. Kalau semua omongan dimasukin ke hati, kapan bahagianya? Hah? Betul? Biasa weh hadirin. Jangan ngarap-ngarap orang menghormat, merunduk, assalamualaikum. Jangan, biasa weh. Nggak usah merasa spesial. Walaupun saudara dosen, direktur, ketua yayasan, pembina. Lihat apa yang Allah tahu. Nggak pantas kita punya jabatan itu. Benar? Kalau dibuka aib, nggak ada tuh dosen-dosen yang mau didengar mahasiswa. Ingat apa yang Allah tahu. Sama saya juga. Agim. Katanya apalah gitu ya. Allah tahu siapa yang ngomong. Saudara nggak usah ikut campur, biar Allah aja yang tahu ya. Itu juga suka ada yang nanya kalau lagi misalkan mau ceramah sendirian. Naik kereta api sendirian. Sendirian? Satu gerbong begini banyak, rame-rame, masa naik kereta sendirian? Siapa yang nyetirnya? Ini rame-rame, enggak maksudnya enggak ada yang ngawal.
Terus mau ngapain dikawal? Ini bukan di Israel, ya kan? Ini saudara semua, terus apa yang mau dikawal? Tambahan lagi malaikat nemenin. Belum lagi Allah yang menguasai, sudah janji, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, Allah menjagamu. Udah. Tapi gimana itu bawa tas? Ya tinggal gendong we kalau nggak mau ditenteng. Kenapa jadi ribet, betul ya? Capek ingin diperlakukan spesial. Saudara tahu siapa saya? Misalkan gitu. Ada yang ngomong, saudara tahu nggak siapa saya? Pas dibuka oleh Allah aibnya, udah jadi gosongnya. Untung tidak pada tahu, ya kan? Udahlah. Nggak usah ngarep apa-apa dari makhluk, enak. Tidak usah ngarep-ngarep dipuji, dihargai. Tidak usah ngarep-ngarep dihormati. Ini suami, saya suami. Di mana harga diri saya? Lah memang nggak ada harganya. Ya. Emang siapa? Kalau dibeberkan coba aibnya, ada harganya nggak di hadapan keluarga? Enggak. Jangan mentang-mentang suami seakan-akan istri harus menghargai, kita aja yang menghargai. Tapi gimana kalau istri ngelunjak? Menghargai juga belum. Lakukan aja yang terbaik, nanti Allah yang ngebulak-balik. Ya, saya sudah berusaha menghargai, tapi kata istri saya tak cager gitu. Kalau disebut sembuh, ya udah nggak apa-apa. Terus lakukan yang baik. 3 kunci ini nih, kalau mau menikmati hidup ini. Berharap orang jadi baik, jadi mulia, jadi selamat. Walaupun orang itu berbuat kurang baik ke kita, nggak apa-apa. Dan nggak rugi. Yang rugi itu kita yang berbuat jelek. Ya. Yang kedua, ngarep-ngarep kita jadi jalan kebaikan bagi orang lain. Dan yang ketiga, jangan ngarep apa-apa untuk kepentingan pribadi kita. Kalau pengen apa-apa dari makhluk, minta dulu ke Allah. Ya, istri, kalau mau minta sesuatu ke suami, minta dulu ke Allah. Ya Allah, saya ingin punya sepatu baru. Mudah-mudahan suami saya jadi jalan rezeki. Baru bicara ke suami, Pak, sepatu saya sudah tinggal sebelah. Mau pakai punya bapak kegedean. Kalau ada rezekinya, belikan dong. Suami jangan mengatakan tidak. Insya Allah. Minta ke Allah. Ya Allah, istri saya minta sepatu. Engkau sudah dengar permintaannya. Tolong dong kasih. Semua sepatu milik Allah. Betul? Nanti dikasih. Ada. Jadi asyik. Istri minta ke Allah, baru bicara ke suami. Suami juga udah nggak bisa apa-apa kalau Allah nggak ngasih. Minta juga ke Allah. Misal udah dibeliin sepatu, minta lagi. Ya Allah, ini kurang pas dengan warna kerudungnya. Nah, mulai nafsu ya. Pak, satu lagi yang ungu. Yang kemarin kan pink. Jangan mengatakan tidak. Siapa bakal hayang? Diam. Oh begitu Bu, sok atuh Ibu istiqoroh. Ya Allah, kalau hisabnya jadi berat, tolong Engkau yang membulak-balik hati. Bagaimana Bu? Udah ada? Enggak. Ada yang cocok? Alhamdulillah. Daripada bertengkar, betul tidak? Dasar lelaki pelit, nanti repot lagi. Istri jadi dosa, suasana nggak enak, laporkan ke penguasa hati. Enak. Istri ngomel-ngomel terus, gimana? Tinggal laporkan ke penguasa istri. Ya Rob, wahai yang maha mendengar, sudah 4 jam ya Allah. Pengulangan terus ya. Karuniakan saya kesabaran. Kasihan ya Allah, tuh sampai ngaplek begitu. Makan kalau lagi ngambek, buria. Tuh lihat matanya. Ya Rob, hanya Engkau yang melembutkan hati. Apa? Komat kami, apa? Pasti lapor ke Allah ya.
Iya, Bu. Habis bagaimana lagi? Sok aja ngomong terus ke Allah, sok aja laporin ke Allah. Nah, bagus. Marifata istrina ya kan. Kita jarang itu. Benar tidak? Seakan-akan dengan omongan kita jadi sabar, seakan-akan dengan nasihat kita jadi baik. Enggak. Yang ngebulak-balik hati adalah Allah. Tugas kita itu, nasihat itu adalah amal soleh. Orang tidak berubah dengan nasihat kita. Orang berubah dengan hidayah taufik Allah. Kita memberi nasihat adalah amal soleh. Makanya bicaranya yang baik. Niatkan amal. Ini kan ceramah begini. Apa yang bisa saya lakukan? Nggak ada. Nggak ada. Saya nggak bisa ngebulak-balik hati. Tahu juga nggak hatinya di mana. Terus ngebulak-baliknya gimana? Ini nggak bisa mengubah siapapun. Apa yang bisa saya ubah? Ngubah diri saja sendiri nggak bisa. Ini karena takdirnya begini aja. Lagi diuji bagian jadi penceramah. Maka tugas saya meluruskan niat. Semoga ceramah ini jadi amal soleh. Yang kedua, sampaikan apa yang sudah dipahami yang benar, mudah-mudahan benar, tanpa harus neko-neko ya. Kemudian doa, semoga diterima oleh Allah semuanya. Cuman itu. Bukan gak pengen ceramah seperti ulama yang lain. Pengen saya juga hadirin. Dalil segala apal. Ada apal tempatnya, gak tahu isinya. Belajar. Tapi saya tidak boleh belajar untuk ceramah. Belajar itu untuk diamalkan. Sampaikan sebisanya. Gimana kalau ada yang nganggap, wah Ustadz itu mah ceramahnya cetek. Emang cetek. Wah itu mah ceramahnya kurang berbobot. Emang segini adanya. Nggak apa-apa. Disebut cetek, tidak berbobot. Nah emang begitu. Yang kita lakukan bukan untuk orang kagum. Bukan supaya dianggap daya ingat kuat, hebat ceramahnya, menggetarkan jiwa, merasuk kolbu. Nggak ada perlunya. Keperluan kita mah cuma satu, diterima oleh Allah yang maha mendengar, selesai. Gimana, saya pernah ceramah di satu tempat, udah itu nggak ada yang ngundang lagi. Ya berarti selamat saudara yang diuji nih ceramah begini. Ini ujian ini. Enakan di sana duduk begitu aja. Ya, ini tiap patah kata dihisab ini. Beneran ini hadirin. Ya udah segitu. Jadi kalau ada yang ngasih nasihat, nasihatnya agak nyesek, ya nggak apa-apa. Kenapa sakit hati, ya? Coba nih, dengar. Ada yang menasehati guru. Kata guru tuh, coba jaga akhlaknya. Ibadahnya yang bagus. Jangan terlalu banyak ngomong. Tersinggung. Ya tenan naunan. Sedangkan guru tuh ngajak bener. Siang malam berpikir agar kita jadi benar. Lalu kalau bicara tegas kepada kita, itu kan buah dari doa kita. Kita kan doa, ihdinas siratal mustaqim. Minta diberi petunjuk ke jalan yang lurus. Jalan orang yang diberi nikmat. Bukan jalan orang yang dimurkai Allah ataupun sesat. Terus Allah menggerakkan, bisa guru, bisa suami, bisa istri, bisa anak, bisa kakak, bisa adik, bisa khodimat, bisa teman, bisa orang yang sebel ke kita. Terus kenapa kita jadi jengkel, kan? Kenapa kita sakit hati? Gak ada kerjaan. Sakit hati itu bikinan sendiri. Lebay. Lelaki, jangan lebay. Gak boleh cengeng. Orang beriman mah ajeg gue. Jangan curhat di medsos. Apa-apaan? Emang follower Tuhan kita? Enggak. Walau followernya banyak, curhat di sana hanya menampakkan orang yang tidak ridho ke takdir. Orang yang curhat sembarangan,
Tidak pada orang yang tepat itu orang yang tidak nerima takdir. Curhat mah ke yang pemilik segala-galanya. Surat Yunus 107. Wa iyam saskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Dan sekiranya Allah menimpakan kemudaratan padamu, tidak ada yang bisa menghilangkannya selain Dia. Allah sendiri mau ngejerit sekeras apapun, berlari ke penjuru bumi manapun, merintih, memelas, menghibah, nggak ada, hanya Allah yang kuasa. Itulah sebabnya para tahanan Palestina yang dilihat itu ya, yang ada tetap tegar, karena dia yakin Allah melihat segalanya. Kalaupun dia tersakiti, ini penggugur dosanya, ini penghapus aibnya, ini pahalanya ditimpakan, diberikan oleh Allah, sakitnya udah diukur oleh Allah. Kalaupun harus mati, berarti sudah waktunya, insya Allah jadi syuhada. Harusnya sampai ke sana keyakinan kita. Jadi nggak ada lagi lebay-lebayan, curhat-curhat yang nggak perlu kepada orang yang tidak menjadi solusi. Nggak adalah sikap emosional kalau kita nggak bersandar ke makhluk. Siap ya, hidup ini nggak kan selamanya cocok dengan keinginan. Sekarang orang lagi pada baik-baik, senyum. Besok lusa bisa jadi ada yang sebel ke kita, menghina, mengancam, memfitnah. Tenang weh. Semua kejadian terjadi dengan izin Allah. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak terjadi. Diri kita ini milik Allah, hadirin. Ciptaan Allah. Kita nggak bisa celaka nih tanpa izin pemiliknya. Enggak nih. Janggut saya walaupun sehelai tidak bisa jatuh tanpa izin Allah. Orang mau bergabung apa saja mencelakakan saya. Kul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami kecuali apa yang Allah tetapkan untuk kami. Huwa maulana, dialah Allah pelindung kami. Dan kepada Allah lah orang-orang beriman bertawakal. Makanya Allah terus dalam segala hal. Masya Allah. Sempurnakan ikhtiar ya. Jangan sembrono nih memahami ini. Sempurnakan rapat, sempurnakan studi kelayakan, sempurnakan negonya ya. Negosiasi sempurnakan perencanaan, sempurnakan ikhtiar, sempurnakan doa, tapi masalah kejadian mah terserah Allah aja. Kita nggak usah ngatur Allah, seakan-akan kalau kita melakukan ini Allah harus begitu. Sok tahu ya. Kita melakukan yang terbaik adalah ibadah. Betul tidak? Ya, ibu-ibu yang sudah, kan ada seorang istri salah dipesantrenkan oleh suaminya 2 minggu. Saya itu sudah tobat, tapi suami saya nggak percaya. Padahal saya udah tobat. Ibu belum. Tuh, mihak suami. Udah jadi repot ya kan. Kita tobat bukan supaya suami baik ke kita. Kita tobat supaya Allah mengampuni. Kapan suami jadi lembut hatinya terserah Allah. Ini nih kaum lelaki, ada misalkan lelaki cap 2 cula, kemudian dia ya begitulah melakukan kesalahan, terus istrinya tidak percaya, terus istrinya ngungkit-ngungkit terus, padahal saya udah enggak, saya sudah berusaha jujur, tapi istri saya nggak percaya, ya nggak apa-apa, jujur terus. Kita jujur bukan supaya dipercaya istri, ya tapi kan saya capek, berarti ngarep-ngarep dari istri. Tapi istri saya ngungkit-ngungkit terus loh, sakit tidak? Hati saya sakit, itu penggugur dosa. Nanti ada waktunya. Anteng we jadi orang mah baik aja yang pulen ya. Tahu nggak apa pikiran saya selama ngomong ini? Ayo maneh gitu henteu, gitu hati saya. Kamu gitu enggak, aduh. Dijawab oleh hati yang dalam, belum gitu. Pengen itu teh hadirin. Jadi kalau ceramah seperti ini enak, saya juga baru ingin ya. Tapi udah jelas keinginannya.
pengen tenang dalam segala keadaan, nggak riweuh. Dan itu tidak bisa syariatnya kecuali yakin ke Allah. Terima kasih. Ada pertanyaan? Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Perkenalkan, AA, saya Ahdani Adli dari santri Ikhwan dari program Daurah Kolbiyah. Iya. Izin bertanya. Kan tadi salah satu dari 3 resep pergaulan itu ingin diri sendiri bermanfaat bagi orang. Nah, misal ada orang yang iri atau dengki melihat kita bermanfaat bagi orang lain. Nah, itu dibiarkan atau harus nasihati gitu. Didoakan kita nggak boleh GR. Siapa tuh nggak ada yang dengki sama kita ya? Dia dengki itu siapa tahu enggak. Tapi dia berburuk sangka sama kita. Justru kita yang buruk sangka sama dia ya kan? Tahu dari mana dia buruk sangka ke kita? Udah, nggak usah segala dipikir. Anteng aja. Siap. Siap. Siap apa? Iya. Jadi nggak usah pikirkan orang dengki ke kita atau tidak. Karena udah pasti ada yang tidak suka tuh. Udah pasti ada. Nabi aja sempurna, ada yang tidak suka ya kan? Ya. Nabi aja mulia akhlaknya, ada yang sebel ke Nabi. Apalagi kita yang nyebelin asli, betul tidak? Ya, betul. Masa nggak ada yang muntah lihat kita ya kan? Kalau ada orang yang sebel bagaimana? Kita evaluasi diri. Jangan-jangan mereka sebel karena kelakuan buruk kita. Jadi jawabannya adalah perbaiki diri dan lakukan yang terbaik. Jangan benci, nggak boleh marah, maafkan dan berbuat baik. Gitu ya. Dah. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya santri PDF, izin bertanya. PDF apa nih? SMP, SMA? PDF Husto. Husto, Ula? Husto. Ya. Bagaimana cara menyikapi orang-orang yang udah ngumbar aib kita? Apa? Bagaimana cara menyikapi orang yang udah ngumbar aib kita? Mengumbar aib kita? Bagaimana cara Aibmu? Oh, jangan nyebut aib kita, nanti nggak enak saya. Aku kan nggak ada hubungan apa-apa. Emang kata-kata kita nih agak berat nih. Ini masih mending aib kita, kan jadi malu saya kan. Emang ada apa kata orang nih sama San? Tolonglah dek ya, jaga lisan. Dulu malah ada yang begini, gimana kalau kita bangun malam-malam? Ih, apa ini? Hati-hati ya, kalau nyebut kita tuh, saya jadi keikutan. Ada saya, ada kami, ada kita. Saya sendirian, kami dengan orang-orang tanpa melibatkan yang diajak bicara. Kalau udah kita, berarti yang diajak bicara ikutan. Jadi maksud Ade itu bagaimana kalau menyikapi orang yang udah ngumbar aib saya? Bener. Aduh, saya tegang. Bagaimana kalau ada orang yang mengumbar aib? Tobat. Tobat, ya Allah. Semua kepahitan diundang oleh dosa. Udah tobat apa? Syukur. Karena yang dibukanya dikit. Betul tidak? Sebagian besar nggak dibuka, betul tidak? Alhamdulillah, saya cuma disebut si banyak omong, berarti dia tidak tahu saya banyak hutang, banyak dosa, banyak ketombe, banyak bekas bisul, yang banyak yang tidak diketahui orang. Benar? Yang ketiga, doakan kebaikan bagi beliau. Semoga beliau diampuni Allah, disayang Allah. Kalau diampuni Allah kan nanti nggak berbuat jelek, betul tidak? Kemudian tutup aibnya, jangan ngebales. Tenang aja.
Kita nanti orang-orang jadi menghina, jadi tahu dong kejelekan kita. Ya nggak apa-apa. Yang penting diampuni Allah. Betul tidak? Kalau udah keburu kebuka ya tobat aja. Nggak usah sibuk-sibuk amat ya. Sibuk tobat. Karena nanti kalau Allah mau menutup, orang dibuat berhenti ngomongin kita, berhenti. Dibuat lupa ke kita, lupa. Nggak usah capek-capek kita menjelaskan. Tobat aja yang banyak ya. Nggak usah sakit hati juga. Lanjut. Terakhir. Mana? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inung dari Jogja. Izin bertanya. Silakan Bu. Bagaimana caranya atau tips supaya kita lebih ringan dalam mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari atau sudah kita dapatkan? Terima kasih. Jadi ilmu yang kita pelajari bersama gitu Bu. Baik Bu. Yang saya pelajari. Ini aman ya. Itu yang masalah, udah nggak usah dibahas lagi. Jadi gini Bu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala-galanya. Innallaha bikulli syai'in alim. Belajar nih seperti sekarang. Allah tahu siapa yang belajarnya ingin dekat dengan Allah atau yang kesini kepaksa. Aduh, udah capek nih kata santri karya nih. Sebetulnya pengen pulang, tapi kalau pulang nanti ketahuan, cilaka nih. Begitu. Jadi santri kepaksa namanya. Kalau enggak ikhlas, ilmu bisa dapat, tapi barokahnya yang kurang. Jadi harus benar-benar meluruskan niat. Ya Allah, terima kasih Engkau beri kesempatan saya belajar. Saya niat belajar karena Engkau ya Allah. Engkau yang memerintahkan belajar, saya belajar. Semoga Engkau ridho. Yang kedua, selama belajarnya sungguh-sungguh tidak. Karena ada yang datang ke majelis taklim tapi asal datang aja. Tidak ingin tahu, tidak ingin paham. Itu Allah tahu. Siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang biasa-biasa. Ada tuh yang sambil dengar ceramah juga sibuk aja, nulis apa aja yang sebetulnya bisa ditunda itu. Tidak menjadi wajib. Allah tahu. Ikhlas tidak, sungguh-sungguh tidak. Nah yang ketiga, Allah juga tahu dia berusaha tidak mengamalkannya. Allah tahu. Tidak semua orang berusaha mengamalkan. Makanya kalau bisa dicatat beberapa hal itu. Kemudian tekad, oh ya saya mau melakukan ini. Saya akan tinggalkan ini. Ya Allah, beri saya kemampuan mengamalkannya. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Minta dimudahkan untuk mengamalkan berbuat kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Itu Bu, lakukan coba Ibu. Allah melihat. Ibu mau tidur berusaha wudhu walaupun malas. Baru juga wudhu. Tunggu. Gak usah emosi. Ya gak? Wudhu lagi. Allah melihat. Semua perjuangan kita dilihat oleh Allah. Nah buah dari ilmu itu dua. Satu, hati jadi bersih. Dua, jadi amal soleh. Itu barokahnya ilmu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak lihat rupa dan harta, tapi lihat hati dan amal. Kalau saya ilmunya sedikit, terus dia kapan dong saya bisa memahami Islam seluruhnya? Gimana kalau saya keburu mati? Kalau ibu keburu meninggal, berarti ibu dikubur ya. Nah, gimana saya belum tahu banyak? Enggak apa-apa. Yang penting cari ilmunya ikhlas, sungguh-sungguh dan diamalkan. Mungkin baru sedikit kita keburu meninggal, enggak ada masalah. Cara Allah menilai tidak dinilai gelarnya, tidak dinilai banyaknya ilmu, tapi jadi hatinya bersih tidak, jadi amal atau tidak. Kan itu dalilnya.
Jadi kita ilmunya dikit, tapi benar ikhlas dan sungguh-sungguh dan diamalkan, lebih disukai daripada banyak ilmu, jadi ujub, jadi sombong, jadi dengki, dan tidak jadi amal. Kita nggak usah menilai orang, oh ini kayak ustadz itu, nggak boleh, itu udah suudon berarti. Anteng aja. Udah Bu? Alhamdulillah. Udahlah, jangan suka mempersulit orang lain, hadirin ya. Apa yang kepikir kelihatannya seru sekali wajahnya nih. Pada gini aja seperti yang mencurigai saya. Doakan ya, supaya saya bisa mengamalkan yang disampaikan ini. Karena kalau yang mendengar saja beda dengan yang bicara. Bicara kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kemurkaan di sisi Allah bagi orang yang mengatakan apa yang tidak dikerjakannya. Ya doakan supaya bisa mengamalkan. Terima kasih. PR-nya sekarang selalu menginginkan kebaikan bagi yang lain. Maafkan, gak ada benci-bencinya sama saudara. Yang kedua, minta ke Allah supaya kita bisa jali jalan manfaat bagi orang lain. Apa aja bentuknya. Insya Allah berkah. Dan yang ketiga, berhenti ngarap-ngarap apa-apa dari makhluk. Insya Allah, kalau ibu-ibu udah nggak ngarap apa-apa dari makhluk, tidak akan terlalu centil Bu. Centil teh capek. Ya, kata yang centil. Ya. Nah, kalau udah nggak ngarap apa-apa mah lempeng aja. Lakukan yang terbaik, bukan cuek, tapi kita mencari yang terbaik menurut Allah, bukan sibuk ingin dinilai orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, telah Engkau dengarkan apapun yang terucap. Hujamkan pada diri kami hanya ilmu yang benar menurut-Mu ya Allah. Ilmu yang manfaat, ilmu yang menambah keyakinan kami kepadamu, ilmu yang menjadi amal soleh yang Engkau terima. Ya Allah, ampuni selama ini kami lebih banyak melupakan-Mu daripada mengingat-Mu. Kami lebih sibuk berharap dari makhluk-Mu daripada bergantung padamu. Ampuni ya Allah, jarang sekali amal kami ikhlas. Kami lebih sibuk ingin dipuji oleh makhluk-Mu, bukan mencari keridhaan-Mu. Ampuni ya Allah, kami telah masih banyak bersandar kepada makhluk-Mu yang lemah, bukan bersandar padamu. Ampuni kami ya Allah, jarang bersyukur, padahal nikmat dari-Mu melimpah setiap saat. Ampuni betapa banyak karunia-Mu yang kami gunakan untuk bermaksiat padamu. Astagfirullah. Ya Allah, ampuni kami sering berburuk sangka kepadamu, sering kecewa dan tidak ridho dengan takdir-Mu, padahal apapun yang Engkau takdirkan pasti yang terbaik. Ya Allah, ampuni kami jarang ikhlas dalam beramal, jarang tobat ketika kami berbuat salah. Ya Rabb, jadikan umur yang tersisa ini benar-benar umur yang barokah, yang selalu merasakan indahnya hidup dekat denganmu ya Allah. Hanya karena-Mu, jadikan apapun yang kami lakukan hanya mencari ridho-Mu, hanya di jalan-Mu ya Allah, hanya untuk bisa bekal pulang berjumpa denganmu. Jangan biarkan duniawi ini menyilaukan, tampak indah dan memperbudak kami ya Allah. Jangan biarkan kami ditipu, diperdaya nafsu. Jangan biarkan syahwat menggelincirkan kami. Jangan biarkan amarah membuat kami menjadi makhluk zalim. Jangan biarkan diri kami berulang-ulang berbuat maksiat. Allahumma rzuqna al-istiqamah. Rizkikan kepada kami istiqamah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai yang membulak-balik hati, tetapkan hati ini dalam agama-Mu ya Allah. Jangan cabut nikmat iman, nikmat Islam, nikmat amal soleh. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, tolong saudara-saudara kami di Palestina, di Uighur, dimanapun yang Engkau saksikan dizalimi. Tidak ada satupun yang luput dari penglihatan-Mu ya Allah. Engkau tahu siapa di antara saudara kami yang menderita. Teguhkan imannya ya Allah. Bukakan hikmah dari semua ini. Menangkan atas kaum yang zalim. Tolonglah ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami ya Arhamar Rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang sakit disembuhkan Allah, yang berhutang dilunasi oleh Allah, yang resah gelisah ditentramkan, yang berhajat dimudahkan hajat yang maslahat dunia akhirat. Semoga yang terancam teraniaya dijaga, dilindungi Allah, yang belum berjodoh diberikan jodoh terbaik, yang merindukan keturunan diberikan keturunan yang soleh-solehah, dan semoga diundang ke tanah suci jadi haji hajah mabrur. Taqabbal minna ya karim. Innaka antas samiul alim. Amin ya Rabb. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.